Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, Novita Sari Burbangun, berasal dari SMP Negeri 1 Payu, akan menjelaskan tentang materi kelas 8. Materi kali ini yang ingin saya jelaskan adalah tentang talentaku. Nats Alkitab yang mendukung, Matius 25 ayat 14-30. Bagaimana sebenarnya tentang talentaku ini? Mari kita dengarkan dengan baik. Materi talentaku ini memiliki tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya ialah, yang pertama, mengetahui talenta yang dimiliki. Yang kedua, mensyukuri talenta yang dimiliki. Dan yang ketiga, mengembangkan talenta yang dimiliki. Sebelumnya, kita akan menjawab pertanyaan semantik yang akan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kita mengetahui talenta ini agar kita dapat memahami apa sebenarnya talenta itu. Yang pertama, pertanyaan semantiknya adalah apa arti talenta? Dan yang kedua, apa talenta yang kamu miliki? Dan yang ketiga, apakah kamu sudah pernah menggunakan talentamu di sekolah dan di gereja? Ketiga pertanyaan ini kamu bisa jawab dengan cara melihat keseharianmu sebelumnya, agar kamu tahu apakah benar talenta itu ada dalam dirimu. Nah, sekarang kita akan memahami apa sebenarnya talenta itu. Pengertian talenta atau talent dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai bakat atau kemampuan atau pembawaan seseorang sejak lahir. Bisa kita lihat di KBBI. Kemudian dalam perjanjian lama, talenta ialah satuan ukur timbangan sebesar 3.000 shikal atau 34 kg. Dalam perjanjian baru, talenta ialah ukuran mata uang yang sangat besar. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar atau mata uang kekaisaran Romawi. Tuhan Yesus memakai perumpamaan talenta untuk mengajarkan kepada muridnya tentang hal kerajaan sorga. Matius 25 ayat 15 hendak menunjukkan talenta adalah pemberian atau karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Setiap orang memiliki talenta dan keunikan masing-masing dan semakin berkembang melalui berbagai pengalaman hidupnya. Setiap orang mempunyai talenta menurut kasih karunia Allah. Bisa kita bandingkan dalam Roma 12 ayat 6a. Nah, di sini kita akan mengenali macam-macam talenta. Apa saja contoh-contoh talenta? Contohnya ialah bernyanyi, menari, bermain musik, pembicara, melukis, programmer komputer, olahraga, mesin, dan banyak hal lainnya. Kamu bisa melihat talentamu dari mana? Dari hobi atau minat dan bakatmu. Kita juga perlu memahami apa saja jenis talenta lainnya. Firman Tuhan berkata, jika kalian memiliki talenta melayani, baiklah melayani. Jika memiliki talenta mengajar, baiklah ia mengajar. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang haruslah menggunakan talentanya sesuai dengan kemampuannya. Beberapa jenis talenta ialah mengajar, memotivasi, memimpin, menginspirasi, berempati, dan lain-lain. Sebagai remaja Kristen, diharapkan menggunakan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Agar semakin memahami talenta, maka kita akan mengerjakan LKPD tentang memahami perbedaan hobi, minat, bakat, atau talenta. Di sini kalian akan bisa menjelaskan perbedaan hobi, minat, bakat, atau talenta yang kalian ketahui. Lalu, hobi, minat, bakat, atau talenta yang kalian miliki itu bisa menjadi sebuah talenta yang akan ada dalam diri kalian. Ada 3 soal tentang arti hobi, minat, dan bakat. Silakan kerjakan dengan baik. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menemukan talenta. Ada 4 cara menemukan talenta. Yang pertama, dalami hobi kalian. Misalnya, kalian hobi bermain musik seperti gitar. Maka dengan begitu, kalian harus mengasah hobi kalian itu agar menjadi talenta yang sempurna. Yang kedua, lihat dari hal-hal yang kalian suka lakukan. Menemukan hal yang paling disukai tidaklah sulit untuk kalian temukan. Kalian dapat menemukan hal-hal tersebut pada seluruh aspek kehidupan baik dalam keluarga, pertemanan, dan komunitas.
Misalnya, membantu pekerjaan rumah, bercerita, memimpin, dan lainnya. Dan yang ketiga, yaitu tanyakan pada orang lain apa keunggulan yang mereka lihat pada diri kalian. Menanyakan kepada orang lain keunggulan apa yang mereka lihat dalam diri kalian dapat kalian lakukan kepada orang-orang yang mengenal kalian seperti keluarga, guru, dan sahabat. Yang keempat, ikuti tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat merupakan salah satu cara paling mudah yang dapat kalian lakukan untuk membantu menemukan dan memperjelas talenta yang kalian miliki. Baiklah, kali ini kita akan mengikuti tes minat dan bakat pada kegiatan 4. Mari kita buka buku paket kita, buku paket Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada halaman 39 sampai 42. Di sini kita akan menulis nilai rentan yang sudah ditentukan. Nilai pertama yaitu 1, saya sangat tidak suka. 2, saya tidak suka. 3, saya suka. 4, saya suka banget. Nah, kamu bisa menilai sesuai dengan minat dan bakat yang kamu punya. Jadi, hasilnya nanti akan menunjukkan talenta apa yang kalian punya. Misalnya, jika talenta sosial lebih tinggi, maka talenta kalian adalah talenta bersosial. Begitu juga seterusnya. Jadi kalian isi sesuai dengan apa yang memang ada dalam diri kalian. Selamat mencoba. Setelah kalian mengetahui talenta apa yang ada dalam diri kalian, maka perlu juga kalian mengembangkan sikap penting dalam talenta kalian. Adapun sikap penting dalam mengembangkan talenta, kita bisa dulu membaca dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, baik, kita akan membahas 3 sikap penting dalam mengembangkan talenta. Yang pertama, rasa percaya diri dan percaya pada kemampuan kita. Yaitu, kita harus yakin mampu mengelola talenta yang ada dalam diri kita dengan baik dan mampu mengembangkannya dalam keseharian kita. Yang kedua, rasa rendah diri akan mengubur talenta. Ini wajib dibuang. Kenapa? Karena sikap rendah diri ini hanya akan membuat talenta kita tidak terlihat. Jadi sikap ini tidak perlu ada dalam diri kita. Yang ketiga, gunakan talenta kalian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu setiap talenta yang kita miliki, gunakan untuk pelayanan dan sebagai inspirasi agar termulia nama Tuhan. Jadi, kalian bisa mempunyai talenta yang kalian miliki ini untuk kalian bawa dalam pelayanan kalian di gereja kalian masing-masing. Misalnya, kalian bisa bernyanyi, maka sering-seringlah bernyanyi di gereja. Kalian bisa bermain musik, maka mainkanlah musik untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja. Dari proses pembelajaran talentaku ini, kita dapat rangkumkan yaitu setiap talenta yang telah Tuhan berikan sudah sepatutnya dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan namanya. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita hendaknya dikelola dengan baik dan bukan untuk disimpan. Hendaklah masing-masing menggunakan setiap talentanya untuk melayani, melengkapi, menghargai, dan mengembangkan karakter yang baik, yakni tidak iri hati atau merendahkan orang lain. Kita bisa bandingkan dalam Roma 12 ayat 6-8, Korintus 12. Setelah kalian memahami proses pembelajaran tentang talentaku, sekarang mari kerjakan LKPD evaluasi sebanyak 3 soal. Kerjakan 3 soal ini sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami dari materi pembelajaran kita. Di sini juga saya sudah menyediakan LKPD remedial sebanyak 2 soal. Ini hanya akan dikerjakan jika siswa tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka akan diadakan remedial. Demikian proses pembelajaran tentang talentaku. Semoga kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan orang lain. Sekian dan terima kasih.